Halo guys, pagi ini kita akan tes kamera belakang dan kamera depan dari Samsung Galaxy M21. Nah, kalian bisa dengar audionya seperti apa. Ini pagi hari sekitar jam 8 lewat. Oke, kita sudah di atas motor. Untuk yang ini kita akan tes video 4K 30 frame per second. Oke, saya nyalakan motornya dulu ya. Ya, beginilah mungkin teman-teman bisa dengar suara mesin motor dan suara angin. Audionya seperti itu. Ini kecepatan motor kurang lebih 30-40 km per jam ya. Ini kita di atas motor. Oke, kita berhenti. Ini masih video 4K 30 frame per second. Sekarang kita jalan sebentar. Untuk video 4K 30 frame per second ini yang paling tinggi, tapi dia stabilisasi atau ACE dan OIS-nya tidak aktif ya. Dia cuma aktif di Full HD 30 frame per second. Ini saya jalan biasa. Oke, teman-teman bisa lihat. Sekarang kita balik lagi dan kita lari. Oke, bisa dilihat audionya seperti apa. Ini kita lari ya. Nah, kalau kita mantapin aja seperti ini. Ini suasana danau. Mataharinya gimana? Langitnya cukup asli. Danau, pohon-pohon, jalanan. Oke guys, sekarang kita sudah di atas motor lagi dan sekarang kita ganti mode. Kita ke Full HD 1080p tanpa OIS. Kita tidak aktifkan stabilisasi videonya. Seperti apa? Kita naik motor dulu. Oke, ini di atas motor, kurang lebih kecepatan motor 30-40 km per jam. Ini Full HD tanpa stabilisasi ya. Oke, kita berhenti dulu. Coba kita jalan biasa atau lari. Sekarang kita jalan biasa. Ini sekali lagi belum pakai stabilisasi ya. Stabilisasinya tidak diaktifkan. Sekarang kita lari. Oke, kita lari. Oke, aktif. Ya, beginilah kondisi Full HD 1080p dengan stabilisasi tidak aktif. Lihat langit, pohon, daun-daun seperti apa, teman-teman bisa lihat. Audionya juga bisa didengarkan. Oke teman-teman, mulai sekarang ini Full HD 1080p, tapi kita aktifkan stabilisasi atau super stabilnya aktif ya. Kita di atas motor, kurang lebih kecepatan 30-40 km per jam. Dilihat, ini kita di atas motor, super stabilnya aktif. Gimana teman-teman bisa lihat?
ini masih di atas motor. Super stabil aktif 1080p. Oke, kita berhenti dulu. Sekarang kita jalan biasa. Teman bisa lihat, ini di Danau Wisata di perumahan PT Tanjung 16 Lestari Palembang di Kecamatan 4 Telai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ini jalan biasa ya teman-teman, 10p 1080p Full HD dengan super stabil aktif. Sekarang coba kita lari. Lari ini video larinya semuanya digunakan pakai handheld atau tangan kosong, tidak menggunakan tripod ya. Oke, coba kita lihat langit, daun, dan pohon-pohon serta keadaan tanah. Danau. Oke teman-teman, sekarang mode terakhir di kamera belakangnya, ya ini 720p. Karena ini memorinya 4/64, jadi teman-teman mungkin merasa aduh mending 720p aja, karena memorinya 64 itu untuk zaman sekarang masih agak kurang. Jadi sekarang kita pakai 720p. Nah, baik itu 4K ataupun 720p, super stabilnya entah kenapa tidak aktif ya. Walaupun 720p dia tidak aktif. Kalau kita aktifkan super stabilnya, dia langsung ke Full HD 1080p 30 frame per second. Jadi sekarang kita yang versi hemat kuota, yakni 720p 30 frame per second dengan super stabil, semuanya tidak bisa aktif kalau di 720p. Sekarang kita motor kita bawa. P ya. Lihat suara audio, suara motor dan suara lingkungan sekitar. Ini adalah 720p dengan OIS-nya tidak aktif. Sekarang kita jalan biasa 720p dengan super stabil tidak aktif, menggunakan handheld. Dan semua video yang kita rekam ini kita rasio layarnya itu 16:9 semua. Sekarang coba ini jalan biasa dan kita coba lari. Nih 720p dengan lari apakah masih bagus? Oke. Dan kalau ini adalah yang kamu lihat ini adalah ini mode dari 720p, resolusi 720p 30 frame per second. Ini mode pandang biasa atau wide. Sekarang coba kita ganti, dan sekarang adalah super wide. Memang ada sedikit lengkungan tapi frame yang diambil itu bisa lebih lebar. Kalau saya sih lebih memilih yang wide tadi ya, karena sudah wide aja udah sangat lebar. Apalagi ada super wide seperti ini. Nah, ini 720p pakai lensa wide. Ini adalah resolusi kamera 1080p atau Full HD dengan lensa wide. Nah, ini Full HD lensa wide dengan super stabil aktif. Oke, bagaimana?
Oke guys, ini adalah video dengan 1080p tapi dengan lensa super wide. Nah, super wide ini ternyata mode super stabilnya tidak bisa aktif. Jadi kesimpulan dari kamera belakang ini adalah jika kamu ingin menggunakan 1080p yang super stabil, artinya kamu cuma bisa menggunakan kamera wide aja. Dengan lensa super wide tidak bisa aktif. Jadi pilihan yang paling bagus itu adalah menggunakan 1080p 30 frame per second dengan lensa wide dengan super stabil aktif. Tapi jika kamu mau menggunakan yang lensa super wide di mode 720p ataupun mode 1080p, terpaksa untuk kamera super wide-nya tidak bisa aktif. Jadi dia kembali ke kamera wide. Ya, kamera wide dengan super wide beda-beda tipis aja sih, tergantung teman-teman mau memilih yang mana. Kalau saya lebih memilih 1080p 30 frame per second dengan lensa wide biasa, bukan super wide tapi super stabilnya aktif. Sekarang kita beralih ke kamera depan. Maaf, ini naik motornya nggak pakai helm, tapi ini berada di perumahan jadi bukan di jalan raya. Jadi kita cuma sebentar nggak pakai helmnya dan kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan ini kita pakai untuk kamera depan cuman ada dua resolusi yang bisa kamu pilih, yaitu 720p dan 1080p. Ada yang lebih rendah lagi, cuman mungkin tidak, teman-teman sudah tidak mau menggunakan lagi. Jadi ini kalau untuk kamera depan resolusinya 720p ataupun HD dan 1080p atau Full HD, dan cuma ada itu aja, tidak ada super stabil maupun lensa wide. Sekarang kita coba tes berada di atas motor seperti apa. Ini untuk 1080p ya. Ini 1080p 30 frame per second. Ini saya berada di atas motor, kecepatan 30 sampai 40 km per jam. Apakah masih ini audionya juga? Oke, itu sekarang coba kita turun dari motor, kita jalan biasa. Ini kita jalan biasa, teman-teman. Ingat ya, untuk kamera depan stabilisasi videonya nggak aktif semua dan cuma ada pilihan lensa wide, lensa biasa aja, nggak ada super wide. Sekarang coba kita lari. Kita balik dulu. Oke. Itu untuk 1080p. Kita berganti mode ke resolusi lebih rendah, yaitu 720p. Oke, sekarang kita pakai 720p bagi yang mau hemat data, hemat memori. Ini ada pilihan 720p 30 frame per second dan semuanya nggak ada super stabilnya ya untuk kamera depan. Kita di atas motor dulu, kita tes. Kecepatan 30 sampai 40 km per jam ya motornya. Oke, kita berhenti dulu. Sekarang kita jalan. Kelihatannya untuk 720p maupun 1080p tidak ada bedanya ya, cuma lebih ke kualitas ketika di layar lebih besar TV mungkin, atau juga untuk menghemat memori. Ini jalan biasa. Sekarang kita jalan lari. Oke, teman-teman bisa lihat langitnya gimana. Matahari sudah mulai cerah. Kemudian suara bisa dilihat. Nah, di kamera depan juga untuk video
ada pilihan frame-nya mau seperti apa, dan ini adalah frame untuk black and white. Ada pilihan yang lain, teman-teman bisa coba sendiri. Ini black and white ini semuanya jadi hitam putih ya. Ya seperti ini contohnya. Ada juga mode beauty, tapi tidak bisa diatur ketika merekam. Jadi harus diatur terlebih dahulu pakai mode apa, mode standar atau mode hangat atau mode black and white atau mode-mode yang lain. Kemudian pengaktifan beauty-nya juga diaktifkan sebelum kita merekam. Nah, ini contoh kamera belakang dengan 1080p dengan mode black and white. Baru kita bisa mengetahui Pak apa saja potensi bahaya yang ditimbulkan oleh rekan saya di pabrik. Ini yang kami tarik kesimpulan dari MNG. Yang pertama itu bisa terjepit Pak. Jadi yang namanya benda berputar pastinya bisa menimbulkan bahaya terjepit. Ya misalkan lah pekerja bisa dilakukan saat running dulu. Yang kedua itu terguling Pak. Ini tergulingnya bersama dengan terjepit, cuman ini lebih parah lagi Pak. Karena tergulung ini anggota tubuh yang tergulung Pak. Kalau tangan kan terjepit itu tangan kaki. Nah, kalau ini udah anggota tubuh. Kalau tergiling lain lagi? Tergiling lain lagi Pak. Kalau sedikit tambah, kalau tergulung itu kalau di OSA itu ada dua Pak, cut in sama cut on. Nah kalau tergulung namanya conveyor kan posisinya ada di bawah, ada di atas sesuai fungsinya. Jadi yang ini terbetul Pak. pokoknya kalau di ini ada kalau tertutup tidak sengaja pasti berdiri Pak. Kalau terbentur itu emang tak sengaja Pak. nggak kantik mensrea kalau Jadi ya terbentur itu bisa semua anggota tubuh kita terbentur. Biasanya itu ada posisi-posisi yang memang tidak ketahui operator Pak. Baik hakim ataupun geriting yang berpotensi untuk terbenturnya kepala, terutama kepala kita yang terbentur. Terus ini terpeleset. ada apa ini? Jadi memang inilah Pak, aspek yang segi dari safety-nya yang kita cari tahu tentang conveyor itu. Tinggal berapa wae. Yang pertama ini terpeleset. Jadi terpeleset itu bisa kita lihat dari terkadang ada preventive maintenance yang jadi intinya di aspek ini ada baiknya kita mendekati conveyor itu dalam keadaan mati Pak, jangan sampai dia kondisi running. Kurang satu lagi, ada satu kejadian kita. Apa itu Pak? Pada saat